Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini sumber kita agak spesial nih, buku Inside the Minds, Leading Consultants. Isinya kumpulan wawasan keren dari para pemimpin industri. Nah, kita bakal fokus ke satu bab spesifik. Betul sekali, kita mau gali lebih dalam pandangan Dietmar Osterman. Waktu buku ini ditulis, dia itu CEO AT Kearney. Judul babnya aja udah bikin penasaran ya, Seni Konsultasi Mencari Cara Melakukannya Dengan Benar. Iya kan? Langsung kepikiran, emang ada cara yang benar gitu ya? Nah, itu dia. Kayaknya sih menyiratkan gitu, ada cara benar, mungkin banyak juga cara yang, kurang pas lah di dunia konsultasi ini. Persis. Jadi pertanyaan gedenya nih, menurut Pak Osterman ini apa sih sebenarnya inti dari seni konsultasi itu? Apa yang bikin bidang ini unik, menantang, dan gimana caranya kita bisa melakukannya dengan benar versi dia? Yuk kita kupas bareng. Oke, jadi Osterman itu pertama-tama dia gambarin dulu nih lanskap konsultasinya. Katanya sih dinamis banget ya, selalu berubah. Nggak ada rutinitas gitu ya jadinya. Jauh dari itu, dia bilang tiap proyek itu kayak dunia baru. Industrinya beda, tantangan bisnisnya unik, bahkan budaya organisasinya pun bisa beda banget. Wah, berarti adaptasinya harus tinggi banget ya? Banget. Nggak ada 2 hari yang sama katanya. Nah, salah satu pendorong perubahan paling gede yang dia lihat, bahkan waktu itu ya, itu teknologi. Teknologi ya? Ini bukan cuma sampingan gitu. Bukan, justru fundamental banget menurut dia. Dia bilang teknologi itu nggak bisa lagi dilihat cuma sebagai alat bantu pisahan. Udah nyatu banget sama strategi, sama operasi bisnis klien. Udah embedded gitu ya? Iya, paham dampak internet misalnya, itu udah keharusan mutlak. Terus dia kasih contoh nggak gimana teknologi ini jadi bagian dari kerjaan mereka? Ada. Dia nyinggung soal hubungan AT Kearney sama induk perusahaannya waktu itu, EDS, itu jadi aset strategis banget katanya. Oh iya. Kenapa tuh? Ya karena kemitraan itu ngasih mereka akses ke kapabilitas teknologi yang mendalam gitu. Jadi mereka bisa nawarin solusi yang lebih nyambung, lebih komprehensif ke klien. Jadi bukan cuma strategi di awang-awang ya, tapi ada kemampuan teknis buat wujudinnya. Betul. Nah ini kan menarik ya, dia udah lihat hubungan erat strategi sama teknologi dari dulu. Ya. Terus, pandangannya dia gimana soal dampak jangka panjangnya nih ke industri konsultasi? Cuma cara kerja doang yang berubah atau ada yang lebih dasar lagi? Wah, dia lihatnya ini perubahan fundamental sih. Ada beberapa konsekuensi gede katanya. Apa aja tuh? Pertama, dia ngeramal nih kebutuhan gabungin strategi sama teknologi ini bakal bikin ada konsolidasi di industri. Maksudnya firma-firma pada gabung gitu? Iya, firma yang cuma fokus strategi aja, tanpa teknologi kuat, bakal makin susah, atau ya harus cari partner. Kedua, ini ngubah ekspektasi klien. Cara klien nilai kerjaan konsultan juga jadi beda. Oh, karena kliennya jadi makin melek teknologi gitu ya? Tepat, akses info kan makin gampang ya lewat teknologi. Klien jadi lebih canggih, lebih banyak tahu, lebih kritis juga. Jadi mereka bisa riset sendiri dulu gitu? Bisa banget, bandingin macam-macam pendekatan. Nah, akibatnya, Osterman prediksi model bayarannya juga geser. Geser gimana tuh? Dia lihat trennya ke arah model bayaran yang basisnya hasil nyata, success fee gitulah. Wah, itu gede banget dampaknya buat model bisnis konsultan ya? Iya kan? Jadi sebagian resiko ada di firma konsultannya. Menurut dia, ini lebih susah didanai sama struktur kemitraan swasta yang biasa waktu itu. Pantesan dia bilang internet itu kayak panggilan bangun ya buat industri ini? Iya, masuk akal banget kan logikanya. Internet, teknologi digital, itu kan ngubah hampir semua proses bisnis. Rantai pasok, bikin produk baru, cara ngomong sama pelanggan, semuanya berubah. Jadi kalau konsultannya nggak paham, Ya bahaya, bisa-bisa ngasih saran yang udah basi atau malah salah arah. Jadi, kuasain teknologi itu bukan lagi bagus kalau bisa, tapi udah jadi inti, harus banget. oke. Nah, ngomongin perubahan besar ini, kita balik lagi ke judul babnya deh. Seni konsultasi. Kalau teknologi sama data penting banget, terus seninya di mana dong? Pasti bukan cuma angka sama algoritma aja kan? Jelas bukan? Seni yang dimaksud Osterman itu ya, soal kemampuan buat nemuin cara ngelakuinnya dengan benar. Di semua kondisi pasar, apalagi pas pasar lagi susah, lagi gonjang-ganjing gitu. Jadi bukan cuma bikin solusi keren di atas kertas ya? Bukan cuma itu, tapi mastiin solusi itu beneran jalan dan bawa hasil, bawa dampak nyata.
Jadi fokusnya kuat banget ke implementasi ya, bukan cuma rekomendasi. Persis, dia nekenin di situ seninya. Ngasih rekomendasi itu satu hal, tapi ngawal, mastiin implementasinya sukses, itu jauh lebih rumit. Butuh skill beda dong ya? Nah, itu dia. Fase implementasi ini butuh skill set yang beda, bukan cuma analisis, tapi juga kemampuan interpersonal yang kuat. Buat apa? Ya buat yakinin orang. Orang di klien maksudnya? Iya, terus butuh manajemen proyek yang efektif biar jalan terus. Dan yang penting banget, dorongan atau drive yang kuat buat nyelesain kerjaan sampai tuntas. Sampai ada hasil nyatanya buat klien. Bikin perubahan itu beneran terjadi di lapangan. Wah, ini nyambung banget sama cara Osterman gambarin filosofi A.T. Kearney waktu itu ya. Dia kan bilang fokus banget ke hasil, ke kualitas. Betul. Dia bilang brand A.T. Kearney itu identik sama hasil nyata yang bisa diukur. Mau itu nilai perusahaan naik, pangsa pasar nambah, biaya hemat, atau operasi jadi lebih efisien. Pendekatannya praktis banget, membumi gitu. Kayak nggak cuma janji manis ya. Dan dia kasih bukti loh. Dia cerita soal sistem kualitas internal mereka yang, wah, dalam banget dan terstruktur. Ada satu contoh yang keren banget sih buat zaman itu. Apa tuh? Jadi mereka punya dashboard, basisnya internet, buat mantau kepuasan 300 klien terbesar mereka. Secara aktif. Datanya dari mana? Nah, ini yang menarik. Datanya langsung dari masukan klien sendiri. Real time. Wow, itu sih komitmen serius ya. Nggak cuma janjiin hasil, tapi beneran mastiin kualitas layanan sama kepuasan klien jalan terus. Iya kan? Keren sih itu. Nah, ngelihat tantangannya serumit itu, lanskap berubah, teknologi masuk, terus fokus kuat ke implementasi. Skill apa aja sih yang menurut Osterman jadi kunci sukses buat konsultan? Osterman itu nunjukin ada beberapa pilar skill yang fundamental banget. Pertama jelas ya, rasa ingin tahu intelektual sama ketajaman mikir analitis. Itu pondasi lah buat mecahin masalah bisnis yang rumit. Tapi itu baru awal ya. Baru awal. Dia bilang gitu. Yang kedua, dan ini dia ulang-ulang terus, itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial, maksudnya? Iya, dia lihat konsultasi itu bisnis yang basisnya hubungan antar manusia banget. Jadi harus bisa jual ide, harus bisa yakinin orang-orang di klien buat mau berubah, padahal kan perubahan sering gak enak ya. Iya juga sih. Terus harus bisa interaksi dengan efektif di semua level, kemampuan baca situasi, dinamika organisasi, bangun hubungan kuat, itu krusial banget. Jadi nggak cukup pinter aja ya, tapi harus pinter gaul juga. Bangun trust gitu. Kombinasi yang oke nih. Banget. Nah, yang ketiga, ini nyambung sama kompetensi sosial tadi, kemampuan buat menggerakkan organisasi. Maksudnya gimana tuh menggerakkan organisasi? Ini lebih dari sekedar presentasi bagus ya, tapi soal kemampuan buat meyakinkan, membujuk, mempengaruhi. Nah, yang menarik, Osterman juga masukin kemampuan bertanya yang tepat ke sini. Oh iya, kenapa bertanya masuk situ? Karena menurut dia, kualitas info dan wawasan yang kita dapat itu tergantung banget sama kualitas pertanyaan kita. Pertanyaan yang pas itu bisa buka pintu ke pemahaman yang lebih dalam. Benar juga ya, kualitas jawaban sering ditentukan kualitas pertanyaan. Ada lagi nggak pilar skill lainnya? Ada beberapa lagi. Keempat, dia tekenin pentingnya dorongan kuat, drive, sama hasrat buat sukses. Konsultasi kan terkenal intens ya. Butuh energi, tahan banting, determinasi kuat buat bisa bertahan dan berhasil. Oke. Terus? Kelima, karena perubahan bisnis cepet banget, ya kecepatan sama fleksibilitas jadi kunci. Harus bisa mikir cepat, gerak cepat, adaptasi sama situasi baru. Keenam, ini penting banget juga, pengetahuan mendalam soal domain atau industri klien. Nggak bisa pakai solusi generik gitu ya? Jarang banget efektif. Makanya tim konsultan yang ideal itu biasanya isinya orang-orang dengan keahlian spesifik. Osterman juga nyorot pentingnya paham konteks lokal. Dia cerita waktu itu 62% bisnis A.T. Kearney itu di luar AS. Itu nunjukin pentingnya punya tim yang ngerti kondisi lokal. Kita ngajak orang punya semangat tinggi, cepat adaptasi, sampai harus ngerti banget industrinya. Pantesan disebut seni. Nah, buat Anda yang dengerin nih, coba deh direnungin. Dari semua skill ini, mana sih yang paling klik sama Anda? Mana yang rasanya paling penting? Atau mungkin perlu diasah lagi di kerjaan atau pengembangan diri Anda sekarang? Selain skill individu tadi, Osterman juga nyinggung elemen manusia lain yang nggak kalah penting, yaitu dinamika tim sama hubungan ke klien. Gimana tuh soal tim dan klien? Dia garis bawahi,
Suksesnya proyek itu tergantung banget sama seberapa efektif tim konsultannya kerja bareng. Terus, bangun kepercayaan sama klien itu mutlak, harus. Kepercayaan tuh bentuknya gimana? Seringnya kelihatan dari akses penuh ke info sama data penting di klien. Kalau aksesnya dibatasi ya entah karena politik internal atau apa, kemampuan konsultan buat kasih solusi terbaik ya pasti terbatas juga. Suksesnya jadi terbatas. Masuk akal sih. Kalau nggak lihat gambaran utuh, susah ya mau kasih solusi pas. Nah, ngomongin elemen manusia, Osterman kan juga nyinggung soal gaya hidup konsultan yang katanya berat tuh. Pandangannya soal work-life balance gimana? Dia punya resep jitu nggak? Dia jujur banget sih ngakuin kalau ini salah satu tantangan terbesar di profesi ini. Dia pakai analogi dokter. Konsultan yang bagus itu sering kayak on-call. Klien butuh kapan aja, apalagi kalau ada masalah genting atau krisis. Jadi batas jam kerja sama waktu pribadi jadi kabur ya? Bisa kabur banget. Susah buat bener-bener martiin kerjaan di jam tertentu. Tapi dia lihat ada perubahan sikap soal ini nggak sih dibanding zaman dulu? Nah, dia lihat ada pergeseran budaya dulu, katanya mungkin ada semacam bangga gitu ya, atau dianggap keren kalau konsultan kayak nggak punya hidup pribadi. Oh gitu ya. Iya, tapi Osterman merasa pandangan gitu udah kuno, nggak sehat. Fokusnya menurut dia harus geser, bukan cuma ngitung jam kerja, tapi mastiin kualitas waktu di luar kerjaan, terutama sama keluarga. Kualitas, bukan kuantitas ya. Betul. Terus dia pribadi gimana coba ngerapin ini? Kan dia CEO global, terus waktu itu anaknya 4 masih kecil-kecil, pasti sibuk banget. Dia cerita pendekatannya disiplin banget. Kuncinya itu manajemen waktu pribadi yang super ketat. Komitmen utamanya sebisa mungkin jaga weekend itu bebas urusan kerjaan. Buat keluarga full. Dia bisa gitu? Dia klaim sih bisa jaga sekitar 85% weekendnya bebas. Kecuali kalau ada krisis banget di firma. Ya jelas ini butuh rencana matang, bisa delegasi, disiplin pribadi tinggi. Profesional iya, personal juga. Wah, ini bukti ya. Meskipun susah, bukan berarti nggak mungkin. Dia juga ada kutip nasihat menarik tuh dari ayah mertuanya, yang pelatih football itu kan? Iya benar. Kutipannya kena banget soal kepemimpinan. Lihat ke belakangmu, kalau nggak ada siapa-siapa ngikutin kamu, kemungkinan besar kamu bukan pemimpin. Dalang ya pesannya. Iya, pengingat kuat kalau mimpin itu bukan cuma soal visi atau tugas, tapi soal bangun hubungan, ngasih inspirasi, bawa orang lain bareng-bareng. Nah, ini nyambung bagus nih ke topik kepimpinan. Gimana Osterman lihat bedanya jadi konsultan hebat sama jadi pemimpin atau manajer hebat di firma konsultasi? Skill setnya sama nggak? Dia bedain cukup tajam sih. Menurut dia, skill buat jadi konsultan top yang fokusnya analisis dalam, mecahin masalah rumit, bikin rekomendasi, itu seringnya beda sama skill buat jadi manajer atau pemimpin efektif. Bedanya di mana? Kalau manajer atau pemimpin kan lebih fokus ke eksekusi, ngelola tim, ngembangin orang, operasional. Nah, Osterman bilang jarang banget ada orang yang secara alami jago di dua-duanya. Oh, jadi bisa aja analis paling brilian, tapi bukan manajer tim yang oke, gitu ya? Atau sebaliknya? Bisa jadi gitu, menurut dia. Penting juga ya menyadari ada tipe-tipe keahlian yang beda ini. Dia nyebutin figur pemimpin lain yang dia kagumi nggak? Ada. Dia nunjukin rasa hormatnya ke beberapa orang. Dia puji pendahulunya di A.T. Kearney, Fred Steingraber, buat visi pertumbuhan sama keberaniannya bawa firma go global. Terus siapa lagi? Dia juga bilang kagum sama CEO IDS waktu itu, Dick Brown. Terutama karena kekuatan manajerialnya, kemampuannya mimpin perubahan besar di IDS. Ini nunjukin dia hargain macam-macam gaya mimpin yang efektif. Ada yang visioner, ada yang jago eksekusi. Oke. Nah, sebagai penutup nih, Osterman kan kasih beberapa nasihat praktis buat orang yang mikir mau masuk atau baru mulai karir di konsultasi. Pesan utamanya apa sih buat mereka? Ada 2 pesan utama sih yang dia sampaikan. Pertama, ini konsisten banget sama pandangannya. Ya harus fleksibel banget, harus beneran nikmatin tantangan yang gonta-ganti terus. Jadi kalau nyari yang stabil, rutin, mending jangan gitu ya? Mungkin kurang cocok katanya. Konsultasi bukan buat yang suka rutinitas, kerjaan yang gitu-gitu aja dari hari ke hari. Oke. Terus pesan keduanya? Ini kayaknya agak beda ya sama citra konsultan sebagai batu loncatan. Nah, iya, pesan keduanya ini menarik. Dia nyaranin buat lihat konsultasi itu sebagai karir jangka panjang, bukan cuma tempat mampir sebentar terus pindah ke industri lain. Kenapa gitu? Alasannya pragmatis banget. Menurut dia, butuh waktu sekitar 2-5 tahun buat benar-benar paham seluk-beluk industri klien,
kuasain metodologi konsultasi yang rumit, dan akhirnya jadi konsultan yang efektif banget, yang bisa kasih nilai tambah gede. Jadi kalau cuma sebentar malah nggak maksimal ya? Iya, kalau komitmen jangka panjang, profesi ini bisa kasih kepuasan intelektual sama profesional yang jauh lebih gede katanya. Oke. Coba kita tarik benang merahnya ya dari obrolan kita soal pandangan Dietmar Osterman ini. Jelas banget dia udah nekenin dari dulu pentingnya gabungin teknologi sama strategi. Terus fokusnya kuat banget ke implementasi, ke hasil nyata, bukan cuma ide doang. Betul, terus pentingnya nyimbangin antara pinter analisis sama pinter hubungan sosial, interpersonal. Dan yang pasti harus terus adaptasi, fleksibel ngadepin dunia bisnis yang berubah terus. Iya, itu kunci banget kayaknya. Nah, kalau kita coba tarik relevansinya lebih luas lagi nih buat Anda, pendengar kita, gimana sih wawasan Osterman ini bisa nyambung di luar konteks konsultasi? Coba deh pikirin. Prinsip kayak pentingnya adaptasi sama teknologi atau pasar, fokus ke eksekusi sama hasil nyata bukan cuma ancana. Terus soal perlunya nyimbangin skill teknis sama kemampuan komunikasi mempengaruhi orang lain. Iya, sama ngelola perubahan. Bukan ini semua relevan banget ya di macam-macam kerjaan, proyek, atau bahkan pas kita lagi belajar sesuatu. Prinsip dasarnya kayaknya universal banget. Setuju. Kerasa banget universalitasnya. Nah sekarang, sebagai pemikiran penutup nih, yang mungkin agak bikin mikir ya, kita balik ke inti seni konsultasi menurut Osterman tadi. Kemampuan mencari cara melakukannya dengan benar di lingkungan apapun. Sekalipun lingkungan itu paling rumit dan nggak pasti. Nah, dari situ pemikiran provokatifnya mungkin gini. Kalau seni yang sebenarnya dalam banyak kerjaan profesional modern ini udah nggak cuma soal tahu apa yang harus dilakuin, tapi makin geser ke penguasaan kemampuan buat navigasi kompleksitas, ngatasin hambatan, dorong implementasi sampai tuntas. Bahkan pas peta jalannya nggak jelas atau banyak rintangan. Nah, terus seberapa besar sih sebenarnya porsi sukses profesional kita sekarang ini di bidang apapun tergantung bukan cuma pada skill teknis atau pengetahuan kita. Tapi lebih ke penguasaan seni subtil tentang bagaimana kita mewujudkan sesuatu itu. Gimana kita melakukannya dengan benar dalam konteks spesifik yang seringnya rumit, dinamis, dan ya itu tadi, berubah terus. Mungkin ini sesuatu yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.